Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali nih Kakak Lila bisa bertemu lagi dengan kalian di sini dan berbagi firman Tuhan dengan kalian di rumah. Nah, sebelum Kakak Lila mulai cerita, siapin dulu ya Alkitabnya. Kakak tunggu nih, sudah siap Alkitabnya? Nah, adik-adik, kalian pasti masih ingat dong bagaimana perjalanan Yusuf sampai dia tinggal di Mesir. Pada saat dia menjadi penguasa di Mesir, dia membawa keluarganya, ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Yusuf mempunyai 2 orang anak. Yang pertama namanya Manasye, yang kedua namanya Efraim. Suatu ketika Yusuf mendengar bahwa ayahnya lagi sakit. Dia sangat khawatir sekali. Lalu dia membawa kedua anaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Begitu ayahnya mendengar bahwa Yusuf mau datang dan melihat keadaannya, dia sangat senang sekali adik-adik. Dia sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Kenapa? Karena dalam usianya yang sudah tua dan matanya sudah mulai rabun, Bapak Yakub masih bisa bertemu dengan Yusuf, bahkan bertemu dengan kedua cucunya yaitu Manasye dan Efraim. Lalu Bapak Yakub memberkati mereka. Kira-kira berkat Bapak Yakub kepada mereka apa ya? Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka ya di Kejadian 48 ayat 15 sampai 16. Kita baca bersama-sama ya. Kejadian 48 ayat yang ke-15 sampai ke-16. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termansyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang sangat besar di bumi. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Lila mau tanya nih, bagaimana ya cara kita supaya mendapat penyertaan Tuhan? Yang pertama, ya betul sekali, berdoa. Dengan berdoa, kita bisa meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita dan keluarga kita. Yang kedua, apalagi ya? Ya, rajin baca Alkitab. Ya, dengan kita rajin membaca Alkitab, kita membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan itu bisa menolong kita dalam segala keadaan. Apalagi ya? Ya, yang ketiga, taat. Nah, adik-adik, mulai hari ini, mulai sekarang, kita harus belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada mama papa, hormat kepada orang tua. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, apa saja ya penyertaan Tuhan yang adik-adik rasakan dalam kehidupan adik-adik? Ya, yang pertama, dari adik-adik kecil, bayi, TK, SD, bahkan sampai sekarang, itu salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa bernapas, masih bisa diberi kesehatan. Itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa melewati satu hari
dari malam, bangun pagi. Nah, itu juga bisa dikatakan salah satu penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Adik-adik bisa menikmati matahari pagi, adik-adik bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Bahkan adik-adik bisa melihat kakak Lila di sini, itu juga salah satu bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Sekarang kakak mau tanya nih, kalau adik-adik lagi sakit, kira-kira Tuhan menyertai nggak ya? Ya, walaupun adik-adik dalam keadaan sakit, Tuhan tetap menyertai adik-adik. Ketika adik-adik sakit, adik-adik dapat berdoa, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan penyakit adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan tidak hanya menyertai kita dalam keadaan suka, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, tapi Tuhan juga menyertai kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah. Itu Tuhan juga menyertai kehidupan kita. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita belajar ya. Kita jangan takut lagi, nggak usah khawatir. Bagaimana Tuhan menyertai keluarga Bapak Yakub, Bapak Yusuf, begitu juga Tuhan menyertai adik-adik dan keluarga adik-adik. Terima kasih. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Lila dan Kak Teti. Kakak ingatkan bahwa tadi kita sudah dengar Bapak Yakub disertai dan diberkati oleh Tuhan sampai dia bisa memberkati cucunya Manasye dan Efraim. Kita sama-sama juga diberkati dan disertai oleh Tuhan sehingga kita bisa memberkati orang lain. Caranya adalah kita belajar berkata yang baik, belajar berkata yang benar. Kita juga bisa belajar untuk mendoakan teman-teman kita, mendoakan keluarga kita, supaya semuanya mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan. Adik-adik, kita mau tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kita mau nyanyi sama-sama, Tuhan Yesus baik. Kakak minta semuanya berdiri. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Nah, sekarang kita berdoa ya. Yuk, mari lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami sudah selesai mendengarkan cerita tentang Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai dan menjaga Bapak Yakub. Kami yakin dan percaya Tuhan juga menyertai dan melindungi kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya. Tuhan Yesus selalu menyertai kita semua. Selamat hari Minggu.